Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita akan memasuki materi atau pembelajaran baru dengan judul gotong royong dalam tolong menolong. Gotong royong dalam tolong menolong. Langkah yang pertama dulu, gotong royong ini terbagi dari dua suku kata, yaitu gotong dan royong. Gotong dan royong, di mana gotong itu artinya bekerja. Gotong itu artinya bekerja. Sedangkan royong itu artinya bersama-sama. Jadi makanya Bapak bilang tadi bahwasanya kalimat gotong royong ini dan tolong menolong ini tidak asing lagi bagi kita, karena sering kita laksanakan setiap hari. Di mana gotong itu artinya bekerja. Udah pasti kita ini sudah pernah bekerja. Tadi saja pas kita berangkat ke sekolah, saya rasa ada anak kami yang sudah menyuci piring. Ada yang sudah memasak nasi. Itu artinya bekerja. Sedangkan royong ini artinya bersama-sama. Yang artinya bersama-sama bukan hanya satu orang, tetapi dia minimal 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tidak hanya satu orang saja. Itu artinya bersama-sama. Kalau hanya satu orang saja, itu tidak dinamakan bersama-sama. Dia itu hanya satu orang saja, artinya tunggal. Kalau bersama-sama artinya ada temannya atau ada kawannya, baik itu bekerja, baik itu bermain, dan lain sebagainya. Jadi gotong royong ini bisa kita simpulkan bahwa artinya dalam bahasa Jawa ini ada versi juga. Dalam bahasa Jawa, gotong itu artinya pikul atau angkat. Dalam bahasa Jawa, ini ya. Dalam bahasa Jawa, gotong itu artinya pikul atau angkat. Pikul atau angkat. Jadi kata pikul ini atau angkat ini hampir sama. Hampir sama dia. Kalau kita mengangkat meja, itu artinya angkat. Jadi hampir sama juga artinya dengan bekerja. Kalau kita angkat, itu sudah bagian daripada pekerjaan atau bekerja atau beraktivitas. Sedangkan royong dalam bahasa Jawa juga artinya sama dengan di sini bersama-sama. Jadi pengertian gotong royong ini secara harfiah artinya mengangkat secara bersama-sama. Mengangkat
secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Contohnya, ada tugas kelompok. Ini contohnya di sekolah ya. Contohnya di sekolah ada tugas kelompok. Maka bukan hanya ketua kelompok saja yang mengerjakan, bukan hanya sekretaris kelompoknya saja, bukan hanya anggota kelompoknya saja, bukan hanya yang lebih aktif saja yang mengerjakan, tetapi secara bersama-sama, mulai dari ketua kelompok, sekretaris kelompok, dan anggota kelompok semua sama-sama mengerjakan. Artinya, contohnya di kelompok ini ada tugas kelompok, maka ketua kelompok mengarahkan semua atau seluruh anggota kelompoknya. Silakan menyampaikan atau kasih idenya masing-masing. Contohnya ini ketua kelompok si Abdel, dia minta satu persatu anggota kelompoknya, silakan disampaikan apa jawabannya. Begitu juga kelompok lain. Ketika sudah dikumpulkan semua, contohnya si A sudah mengumpulkan, si B juga, si C, si D mengumpulkan semua kepada ketua kelompok, lalu ditulis oleh sekretaris kelompok apa saja yang menjadi jawaban masing-masing anggota kelompok. Tetapi dalam hal itu, nanti kalian mengambil kesimpulan secara bersama-sama. Kemudian, gotong royong ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah kerja bakti. Kemudian tanggap bencana. Kemudian musyawarah. Kemudian panen raya. Dan kemudian belajar bersama. Kita coba jelaskan satu persatu ya. Yang kesatu tadi bekerja bakti. Bekerja bakti. Bagaimana contoh bekerja bakti ini? Dan di mana kita melaksanakan kerja bakti? Kerja bakti ini juga sering kita laksanakan di lingkungan sekolah. Jadi salah satu contohnya adalah mengumpulkan sampah di halaman sekolah, membabat rumput. Itu adalah merupakan bagian dari kerja bakti. Begitu juga kalau kita di lingkungan masyarakat, kita tetap melaksanakan kerja bakti ini. Contohnya membersihkan jalan umum. Kemudian yang kedua, tanggap bencana. Contohnya, ketika kalian berjalan di jalan raya, kebetulan ada yang kecelakaan, yang sedang mengendarai sepeda motor, tahu-tahu di tengah jalan kecelakaan, jatuh, sampai dia tidak bisa mengangkat lagi motornya, dan banyak luka-luka di muka, di tangan, dan lain sebagainya. Ketika juga kalian melihat itu, ketika anak kami juga melihat seperti begitu di jalan ataupun dimanapun kalian berada, itu wajar dan sebaiknya kita menolong. Kita melakukan juga gotong royong di sini. Mengapa dikatakan gotong royong? Karena bukan juga hanya kita ini yang membantunya, tetapi masih ada orang lain yang bisa juga memberikan bantuan pertolongan. Itu adalah tadi mengenai tanggap bencana.
kita lanjut mengenai musyawarah. Musyawarah. Ini tadi yang Bapak katakan ketika ada tugas kelompok tadi, maka ketika sudah ada jawaban masing-masing anggota kelompoknya, maka dikumpulkan oleh ketua dan diambil musyawarah dan mufakat untuk dijadikan sebagai jawaban pasti yang akan dibacakan di depan kelas. Jadi itulah salah satu contoh daripada musyawarah. Kemudian yang keempat, panen raya. Panen raya ini saya rasa ini sering kita dengarkan bagi para petani. Para petani yang punya sawah. Kadang-kadang kalau saatnya panen, maka karena biar lebih cepat dan hasil panennya juga lumayan banyak, maka dengan itu tetangga sama tetangga saling mengambil musyawarah untuk melakukan panen bersama. Saling rame-rame mereka. Contohnya di keluarga si A hari ini panen sampai hari besok. Kemudian di hari berikutnya di keluarga si B. Maka secara bersama-sama mereka akan melakukan gotong royong atau panen raya. Kemudian belajar bersama. Jadi ini saya rasa tidak asing lagi. Yang kita laksanakan pada hari ini sudah namanya belajar bersama. Kemudian ketika ada kerja kelompok yang kalian kerjakan di rumah, jadi itu juga namanya belajar bersama. Contohnya ada tugas kelompok hari ini, maka ketua kelompok ini, ketua kelompok 3 ya, menginformasikan kepada anggotanya nanti malam atau nanti sore kita ngumpul dan belajar bersama di rumah si kota ya. Jadi itu juga merupakan bagian daripada gotong royong. Masih semangat? Masih, Pak. Yes, yes, yes. Baik. Sebelum kita melanjutkan, apakah sudah ditulis ini di atas? Sudah, Pak. Kalau masih ada yang masih belum menulis, silakan ditulis. Semua di sini sudah? Sudah? Sudah siap? Sudah? Sudah siap? Mana? Baik, kalau sudah siap, boleh kita lanjut? Boleh, Pak. Baik. Di sini tadi kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis dan contoh gotong royong. Pada saat ini kita akan memasuki manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong. Jadi ketika kita sudah melaksanakan semuanya ini tadi,
belajar bersama, bekerja bersama, berdoa bersama juga termasuk, maka ada juga manfaatnya. Ada manfaatnya. Jadi manfaatnya begini. Ketika di kelompok 3 ya, kelompok 3 ya, sudah dikerjakan secara bersama-sama, maka salah satunya dulu pekerjaan atau jawaban cepat selesai. Kalau hanya satu orang saja, maka akan terlambat penyelesaiannya. Contohnya, ini menulis, ini yang membaca. Nah, begitu dia. Jadi manfaatnya ada beberapa macam. Yang pertama, menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong menolong. Menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong menolong. Artinya ada perasaan kita untuk saling tolong menolong. Karena manusia ini tidak pernah hidup tanpa bantuan orang lain. Artinya kita saling membutuhkan. Satu sama lain saling membutuhkan. Contohnya, si A tidak punya pulpen, tetapi si C punya 2 pulpen. Begitulah contohnya. Artinya kita saling tolong menolong. Nah, itu dia. Itu jauh lebih bagus. Kita harus saling tolong menolong satu sama lain. Biar kita punya pahala kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian membina hubungan sosial bagi masyarakat sekitar. Artinya kita bina hubungan, interaksi kepada tetangga sekitar. Contohnya salah satu, ketika ada yang sedang duka cita, ada keluarga yang sedang duka cita, maka disitulah kita akan membina rasa sosial. Kita akan menolong mereka mulai dari mengangkat kursi, karena di sana butuh kursi ketika ada orang yang meninggal. Butuh kursi karena nanti ada orang yang melayat. Kita juga bisa datang di sana untuk membantu. Kita bantu mengangkat kursi, meja. Contohnya kalau perempuan memasak nasi. Karena kalau ada yang meninggal pasti makan. Kalau ada tamu, kalau ada acara lainnya. Jadi di sana kita akan membina simpatisan atau rasa sosial bagi keluarga sekitar kita. Jangan juga hanya di sekolah kita membina rasa sosial. Di lingkungan juga. Karena di sekolah hanya mulai dari jam 7 sampai jam 13. Setelah itu kita di rumah, kita di lingkungan masyarakat. Maka di sana juga kita bina, kita nampakkan bahwa kita adalah anak sekolah didik yang sudah berpengalaman, berpendidikan, yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi sebenarnya kita ini yang perlu dibina. Anak-anak ini yang harus dibina untuk menerapkan perilaku baik dan perilaku gotong royong kepada orang tua kita, kepada masyarakat sekitar kita. Kita akan memberitahukan kepada mereka bahwasanya di sekolah telah kami pelajari
apa saja jenis-jenis gotong royong dan apa saja manfaat daripada gotong royong. Ingat, ketika kita berbuat baik, maka secara tak sadar juga nanti kita akan menerima imbalan yang setimpal dan bahkan lebih daripada yang sudah kita lakukan. Mana tahu kita nanti, contoh sekarang, siapa namanya? Si Tovan. Si Tovan menolong si Nica. Ketika Yusta Nica tidak ada pulpen, maka si Tovan membantu si Nica. Maka dengan tak sadar, tidak hanya sama si Nica, nanti si Tovannya mengharapkan imbalan jasa. Nanti suatu saat ketika si Tovan juga membutuhkan bantuan orang lain, jangan juga hanya sama si Nica diminta bantuan atau imbalan jasa karena menolong. Bisa juga kepada Abdel. Itulah namanya kita akan menumbuhkan rasa sosial dan rasa saling tolong menolong. Masih semangat? Masih, Pak. Yes, yes, yes. Bagus. Kemudian manfaat yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Di sini lebih detail ya. Menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Contohnya, meskipun kalian ini beda-beda asalnya, ada yang dari sana dan ada yang dari sana. Contohnya ada yang dari Kabupaten Nias, ada yang dari Kabupaten Nias Barat. Ketika kalian menyatu dan bekerja dan belajar bersama-sama di sekolah, maka akan muncul rasa kasih sayang, saling menghargai, tetapi jangan mencaci maki. Artinya saling menghargai, menghormati, saling membantu dan menolong. Itu merupakan salah satu manfaatnya. Artinya meskipun ini marga lagu, ini marga apa? Mikrofon, ini lase, meskipun mempunyai marga yang berbeda-beda, tetapi ketika bersatu di sekolah ini untuk tujuan belajar bersama, maka ketika di sini kita semua dianggap saudara. Saudara semua kalian ini, bukan orang lain lagi. Artinya kalian harus menciptakan suasana harmonis supaya tidak terjadi perselisihan, supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Cintai dan kasihilah sesama, supaya kamu dicintai dan dikasihi juga oleh orang lain dan terlebih yang Maha Kuasa. Kalian jalin hubungan itu, jalin hubungan pertemanan. Jangan hanya di sekolah ini, nanti ketika juga di luar, tetap saudara kalian. Jangan dianggap ini berkelasi, ini berkelahan dan lain sebagainya. Tapi bangun rasa sosial supaya rasa itu tidak pernah hilang sampai nanti kalian dewasa. Meskipun nanti kalian berpisah-pisah di sekolah ini setelah kelas 6, tetapi jangan pernah lupakan kisah-kisah selama di sekolah.
tetap diingat. Dulu ini temanku waktu kelas 4, ini teman kelompok saya dulu, ini teman bermain saya dulu. Jadi saya harapkan ini tetap anak-anak kami mengingat, supaya nanti di suatu saat tidak pernah dilupakan, dan rasa sosialnya itu akan terbawa-bawa di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu dulu yang lebih terpenting. Lalu manfaat yang keempat, mempererat tali silaturahmi dan persahabatan. Ya, sesuai tadi penjelasan saya yang terakhir, artinya kalian eratkan tali silaturahmi atau persahabatan. Meskipun kalian bukan satu ayah dan satu ibu, tetapi kalian tetap saudara, kalian tetap sahabat. Karena kalian hanya satu sekolah, hanya satu tempat kalian mendapatkan ilmu. Ini tetap saudaranya ini semua. Saudara, jangan dianggap orang lain. Jangan nanti hanya karena si Abdel ini adiknya si Angga, maka si Ota dianggap orang lain. Jangan. Tetapi tetap anggap sebagai saudara kami. Contohnya, si Ota berkelahi dengan si Angga, maka si Ade di situ jangan berpihak sebelah. Jangan nanti karena ini adekmu, maka ini yang menjadi lawan. Jangan. Ambil jalan tengah. Ambil posisi sebagai kakak kelas dan abang. Artinya, buatlah mereka berdamai. Ajarlah keduanya ini supaya saling sapa, salam, dan senyum. Begitulah dia. Artinya harapan kita semua atau harapan Bapak agar rasa sosial anak-anak kami ini meningkat. Rasa sosial anak-anak kami melekat pada perilaku, sikap anak-anak kami dimanapun berada, baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan gereja. Masih semangat? Masih, Pak. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan nanti hanya jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah silakan mengingat dan melaksanakan kegiatan gotong royong baik di sekolah, di rumah, dan dimanapun kalian berada. Kemudian rasa sosial silakan ditanamkan dalam kepribadian sehingga akan melekat sampai selama-lamanya. Ingat bahwasanya ketika kita berbuat baik, maka pahalanya kita terima dari Yang Maha Kuasa. Jadi terima kasih untuk hari ini. Semoga di hari-hari berikutnya kita tetap sehat, kuat, dan semangatnya sangat luar biasa.